Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai fisika dasar, yaitu listrik statis. Kami beranggotakan Saya Ainun Jariah dengan NIM 11920500007. Perkenalkan, nama saya Nugroho Agung Berliano dengan NIM 11920500022 akan menjelaskan materi sesuai yang diarahkan. Saya Anissa Eka Fitriani Hidayat dengan NIM 11920500020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi listrik statis, yaitu tentang flux listrik dan kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola kondensator. Saya Aulia Nurseka Sasabila dengan NIM 11920500027. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian listrik statis, muatan listrik, dan gaya listrik atau hukum Coulomb. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian listrik statis. Nah, listrik statis ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, listrik statis dalam bahasa Inggris disebut elektrostatik. Adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Pengertian yang kedua, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam ataupun permukaan benda. Nah, muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Pengertian yang ketiga, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis juga tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi, listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah listrik statis. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno, yaitu Thales of Miletus. Nah, kala itu beliau mengambil batu berwarna kuning yang disebut dengan batu ambar. Thales kemudian menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Nah, tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya itu tertarik dan menempel. Nah, dalam penggosokan tersebut, ternyata Thales telah memberikan muatan listrik ke batu ambar melalui kain wol. Nah, muatan inilah yang menyebabkan bulu ayam yang berada di sekitar batu ambar tertarik dan menempel pada batu ambar tersebut. Nah, inilah kemudian menjadi sejarah awal ditemukannya listrik statis. Contoh fenomena listrik statis. Contoh yang pertama ada gosokan batang plastik dengan kain wol. Nah, batang plastik di sini itu bisa menggunakan sisir, penggaris, pulpen, dan lainnya. Rambut didekatkan dengan layar TV. Nah, ketika rambut kita dekatkan ke permukaan layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut itu akan berdiri atau menempel ke layar televisi. Nah, ternyata itu merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai model atau menurut Niels Bohr.
atom sendiri terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, atom itu ada yang bergerak dan ada bagian yang diam. Bagian yang berputar atau yang bergerak ini berdasarkan lintasan, hanya saja ini adalah lintasan khayal. Langsung saja ke muatan listrik. Nah, muatan listrik dapat diartikan sebagai muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan suatu benda ditentukan dari jumlah proton dan elektron yang dimiliki. Misalnya, suatu benda memiliki jumlah proton yang lebih banyak dibanding dengan elektron. Nah, berarti dapat dikatakan benda tersebut bermuatan positif. Dan jika sebuah benda memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibanding jumlah protonnya, nah itu bisa kita sebut sebagai benda bermuatan negatif. Nah, ada juga sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, jika dua muatan berbeda jenis atau muatan positif dengan muatan negatif didekatkan, maka muatan akan tarik-menarik. Sedangkan jika dua muatan sejenis, yaitu muatan positif dengan positif atau muatan negatif dengan negatif, maka hasilnya akan saling tolak-menolak atau menjauh. Berdasarkan jenisnya, bahan-bahan dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ciri-ciri dari bahan konduktor, yang pertama, elektron bergerak bebas, yang kedua, elektron mudah berpindah, dan ciri-ciri bahan isolator, yang pertama, elektron tidak bergerak bebas, yang kedua, elektron sukar berpindah. Nah, jadi ciri-ciri dari bahan isolator itu kebalikan dari bahan konduktor. Yang terakhir yaitu bahan semikonduktor. Bahan ini konduktivitas listrik yang berbeda di antara isolator dan konduktor. Ada 3 cara agar elektron dapat berpindah atau cara memberi muatan pada listrik statis, yaitu yang pertama ada menggosokkan, yang kedua ada konduksi, dan yang ketiga ada induksi. Nah, yang pertama menggosokkan. Nah, cara menggosokkan adalah cara paling mudah untuk membuat suatu benda memiliki muatan. Setiap benda yang kita punya itu memiliki kemampuan untuk melepas elektron. Namun, masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepas atau menangkap elektron. Nah, di sini ada deret riboelektrik. Nah, di sini sampai ke sini, ini adalah deret riboelektrik. Nah, yang di atas itu, semakin ke atas itu sukar memberi elektron, sedangkan yang ke bawah itu, yang bagian bawah itu mudah memberi elektron. Nah, misalkan contoh ya, misalkan di sini ada rambut manusia dengan plastik pembungkus. Nah, pada dasarnya itu semua benda itu bermuatan netral atau jumlah elektron dan protonnya itu sama. Nah, kemudian jika kita gosokkan antara rambut dengan plastik, maka elektron yang ada pada rambut itu pindah ke plastik, sehingga rambut itu bermuatan positif karena kekurangan elektron, sedangkan plastik itu bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Nah, yang kedua itu ada konduksi. Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan.
Contohnya, di sini ada 2 batang besi. Yang pertama ada besi yang bermuatan positif karena besi itu sudah digosokkan dengan kain. Yang kedua ada besi yang netral karena jumlah elektron dan protonnya itu sama. Kemudian kita coba dekatkan kedua besi tersebut sampai bersentuhan dan terjadi perpindahan elektron dari besi yang kedua ke besi yang pertama. Nah, sehingga besi yang kedua itu bermuatan positif dan besi yang pertama itu bermuatan positif juga karena keduanya kekurangan elektron. Cara yang ketiga yaitu induksi. Nah, induksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Misalkan di sini ada 2 buah benda. Benda yang pertama itu bermuatan positif dan benda yang kedua bermuatan netral. Nah, ketika keduanya kita dekatkan, maka elektron yang berada di benda yang kedua akan mendekati benda yang pertama karena adanya ketertarikan antara keduanya. Sedangkan jika benda yang pertama itu bermuatan negatif, maka elektron yang berada di benda yang kedua akan menjauh karena adanya saling tolak-menolak. Alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda digunakan alat yang bernama elektroskop. Elektroskop memiliki kepala untuk menerima interaksi muatan dari benda lain dan memiliki pita aluminium di bagian bawah yang dapat membuka dan menutup akibat interaksi muatan. Materi yang selanjutnya yaitu gaya listrik atau hukum Coulomb. 2 buah benda bermuatan akan saling berinteraksi bergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda. Jika muatan kedua benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Jika muatan kedua benda sama, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Hal ini dikarenakan adanya gaya listrik yang ditimbulkan oleh 2 buah benda yang bermuatan. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara 2 buah muatan bisa ditentukan besarnya menggunakan hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang berbunyi, besar gaya tarik atau gaya tolak antara 2 muatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuannya Newton, kemudian QA adalah besaran muatan A dengan satuannya Coulomb, QB besaran muatan B, satuannya Coulomb, dan R adalah jarak antara kedua muatan dengan satuannya meter, dan K adalah konstanta yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Langsung saja ke contoh soal. 2 buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm. Besar kedua muatan tersebut masing-masing 2 mikrocoulomb dan 5 mikrocoulomb. Tentukan besar gaya tolak antara kedua muatan. Penyelesaiannya diketahui Q1 sama dengan 2 mikrocoulomb. Nah, muatannya itu ingat ya, bukan mikrocoulomb tapi coulomb. Maka kita ubah terlebih dahulu, itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Maka 2 dikali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Nah, yang diketahuinya yang selanjutnya Q2. Q2 itu 5 mikrocoulomb.
sehingga 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian R atau jarak antara Q1 dan Q2-nya itu 3 cm dan satuan dari jarak itu meter, maka kita ubah terlebih dahulu cm ke meter. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya yang ditanyakannya itu besar gaya tolak antara kedua muatan atau disebut juga dengan F ya. Maka jawabnya kita langsung saja substitusikan ke rumusnya, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita masukkan F sama dengan K-nya itu, ingat tadi ya, K itu bernilai 90 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian Q1-nya itu 2 kali 10 pangkat negatif 6. Q2-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi R kuadrat. R-nya itu 3 kali 10 min 2 dikuadratkan. Selanjutnya kita jumlahkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. 9 kali 2 kali 5 itu 90 dikali 10, karena di sini sama ya. Kita jumlahkan saja pangkatnya. 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Jadi hasilnya 10 pangkat negatif 3 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan. Berarti 9 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita bagi 90 bagi 9 itu 10 dikali 10 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4. Maka hasilnya 10 kali 10. Sehingga hasilnya itu 100 Newton. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainun. Baik, terima kasih kepada Aulia Nurseka. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Dalam ilmu fisika, medan listrik disimbolkan dengan E, sedangkan satuannya menurut sistem satuan internasional adalah Newton per Coulomb yang disimbolkan dengan N per C. Gambar ini merupakan ilustrasi dari sebuah benda bermuatan listrik positif yang menghasilkan gaya listrik atau gaya Coulomb yang digambarkan dengan garis-garis panah. Seluruh area yang dilingkupi oleh garis-garis panah itulah yang disebut dengan medan listrik. Kemudian, coba teman-teman perhatikan gambar di sebelahnya. Sebuah muatan positif memiliki garis panah gaya listrik dengan arah keluar dari muatan tersebut. Sedangkan, sebuah muatan negatif memiliki garis gaya listrik dengan arah masuk ke muatan tersebut. Medan listrik merupakan besaran vektor, di mana medan listrik mempunyai nilai dan arah. Nilai medan listrik biasanya disebut sebagai kuat medan listrik. Nah, secara sederhana, kuat medan listrik bisa diartikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik, kita harus meletakkan muatan uji di tempat tersebut. Nah, apa sih muatan uji itu? Muatan uji adalah sebuah muatan yang menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan yang akan dihitung kuat medannya.
Semakin besar muatan listrik yang dikandung sebuah benda, semakin besar gaya listrik yang dihasilkan, sehingga semakin besar pula kuat medan listriknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil muatan listrik sebuah benda, maka kecil pula gaya listrik yang dihasilkan, sehingga medan listriknya juga kecil. Nah, secara sistematis, kuat medan listrik dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan K per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Nah, jadi besar gaya listrik dapat dituliskan F sama dengan K besar dikali Q kecil per R kuadrat, di mana E ini adalah kuat medan listrik, F-nya adalah gaya kolom, Q besarnya adalah muatan sumber, Q kecilnya adalah muatan uji, K-nya sebagai konstanta pembanding yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 N per M kuadrat C kuadrat, dan R-nya adalah jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis medan listrik. Medan listrik dapat disebabkan oleh muatan yang berbentuk titik, bola konduktor, atau plat sejajar. Jenis medan listrik yang pertama adalah medan listrik oleh sebuah muatan titik. Rumusnya itu sama dengan rumus medan listrik, yaitu F sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana F ini adalah gaya listrik atau gaya kolom, K-nya adalah konstanta pembanding, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 N per M kuadrat C kuadrat. Q besarnya menunjukkan muatan sumber, Q kecilnya muatan uji, dan R-nya adalah jarak antara muatan sumber. Nah, jadi kuat medan listrik di suatu titik hanya ditentukan oleh besar dan jenis muatan sumber, serta jarak titik tersebut ke muatan sumber. Kemudian, jenis medan listrik yang kedua adalah medan listrik oleh dua muatan titik. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di sini. Gambar ini menunjukkan sebuah titik P yang dipengaruhi oleh dua muatan titik di kiri dan kanannya. Ada dua vektor medan listrik yang bekerja di titik P. Pertama, vektor kuat medan listrik di titik P akibat muatan Q1 adalah E1, dan kedua yang diakibatkan oleh Q2 yaitu E2 ini ya. Nah, E1 arahnya ke kanan, yaitu menjauhi muatan Q1 yang bermuatan positif. Demikian juga dengan E2. Arahnya ke kanan, yaitu menuju muatan Q2 yang bermuatan negatif. Jadi, ada dua vektor kuat medan listrik di titik P, yaitu E1 dan E2 yang arahnya sama ke kanan. Kuat medan listrik total di titik P adalah resultan dari kedua vektor kuat medan listrik tersebut yang dirumuskan dengan EP sama dengan E1 plus E2, di mana EP itu adalah medan listrik total di titik P, kemudian E1-nya adalah medan listrik akibat muatan Q1, dan E2-nya adalah medan listrik akibat muatan Q2. Selanjutnya, jenis medan listrik yang ketiga adalah medan listrik oleh bola konduktor. Rumus kuat medan listrik oleh bola konduktor yang bermuatan Q pada jarak R dari pusat bola adalah E sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat, di mana E di sini adalah medan listrik bola konduktor, Q besarnya itu muatan bola konduktor, R-nya jarak titik dari pusat bola, dan epsilon 0-nya adalah permitivitas 8,8,5 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian, jenis yang keempat dari medan listrik adalah medan listrik plat sejajar. Rumusnya adalah E sama dengan delta per epsilon 0, di mana E-nya itu adalah medan listrik plat sejajar, delta-nya menunjukkan rapat muatan persatuan luas,
dan epsilon nolnya sama dengan permitivitas, yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, beda potensial antara kedua pelat dirumuskan dengan V sama dengan E dikali R. Nah, P di sini adalah beda potensial dari kedua pelat. E-nya menunjukkan medan listrik dan R-nya adalah jarak kedua pelat. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yang akan kita bahas sama-sama. Sebuah muatan listrik sebesar 20 mC terletak pada jarak 10 cm. Tentukan kuat medan listrik pada muatan tersebut. Nah, diketahui dari soal, Q-nya adalah 20 mC, yaitu 20 dikali 10 pangkat min 3C. Kemudian, R-nya jaraknya adalah 10 cm. Jika diubah ke dalam bentuk meter, 10 cm sama dengan 0,1 meter, sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Kemudian, K-nya diketahui yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 N per M kuadrat C kuadrat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah medan listrik pada muatan tersebut. Berarti yang ditanyakannya adalah E-nya. Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan ke dalam rumus, di mana E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Sudah diketahui bahwa K atau konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan Q besar. Q besarnya di sini adalah 20 mC atau 20 dikali 10 pangkat min 3. Dan R kuadratnya adalah 10 pangkat min 1. Setelah dilakukan operasi, diperoleh 1,8 kali 10 pangkat 6 N per C. Jadi, kuat medan listrik pada muatan tersebut adalah 1,8 dikali 10 pangkat 6 N per C. Nah, materi selanjutnya adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q aksen dari A ke B. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di samping kiri ini. Nah, gambar di samping kiri ini menggambarkan medan listrik yang ditimbulkan muatan listrik Q untuk memindahkan muatan sebesar Q aksen dari titik A yang berjarak RA ke titik B yang berjarak RB dari Q. Usaha yang diperlukan adalah, nah ini adalah usaha atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, sehingga dihasilkan WAB sama dengan min Q aksen. Dalam hal ini, energi potensial listrik bertanda negatif, yang berarti makin jauh dari muatan listrik penimbul medan makin besar energi potensialnya. Besarnya energi potensial listrik di jauh tak terhingga sama dengan 0. Apabila titik A berada di jauh tak terhingga RA, maka EPA sama dengan 0. Dan persamaan di atas menjadi EPB min 0 sama dengan K aksen atau EPB sama dengan K aksen per RB. Dalam hal ini, RB dapat sembarang jarak, maka EP sama dengan K aksen per RB, di mana EP ini adalah energi potensial di suatu titik P dalam medan listrik atau joule. H-nya itu adalah konstanta, yaitu 9 dikali 10 pangkat 6 Nm kuadrat C kuadrat. Q-nya adalah muatan listrik penimbul medan, Q aksennya adalah muatan listrik penguji, dan R-nya adalah jarak titik P ke muatan Q. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa energi potensial listrik di suatu titik P dalam medan listrik didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik Q aksen dari jauh tak terhingga ke titik itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Anissa Eka, kepadanya disilahkan.
Oke teman-teman semua, kita lanjutkan kembali materi mengenai listrik statis ini. Nah, di sini saya akan bahas tentang flux listrik, kuat medan listrik, dan potensial listrik pada bola konduktor. Nah, oke teman-teman, kita ke bahasan pertama, yaitu mengenai flux listrik. Bagaimana konsep flux listrik ini? Nah, konsepnya itu seperti ini. Flux listrik adalah banyaknya garis-garis yang menembus suatu bidang. Jadi ketika nanti ada suatu bidang dan jika ada garis-garis yang menembus bidang itu, maka banyaknya garis-garis itulah yang dinamakan dengan flux listrik. Masih belum kebayang? Oke, kita lihat ilustrasinya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika ada suatu bidang, baik itu bidang datar, bangun ruang, atau lain sebagainya. Bidang datar ya seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya yang memang termasuk pada bidang datar. Atau bangun ruang seperti balok, kubus, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada garis-garis yang menembus bidang. Garis-garis inilah nantinya akan dinamakan dengan flux listrik. Maksud saya itu banyak garisnya yang dinamakan dengan flux listrik. Nanti dia akan menembus bidang datar, misalkan lingkaran, balok, atau lain sebagainya gitu. Oke, segitu bahasan mengenai konsep dari flux listrik. Selanjutnya kita kepada rumus flux listrik. Di sini ada lambang dari flux listrik. Ini dibacanya pi ya. Ini berbeda dengan fungsi psi dalam matematika. Dia itu lambang dari flux listrik namanya pi. Nah, pi itu sama dengan vektor medan listrik didotkan dengan vektor normal bidangnya. Lalu yang mana sih yang termasuk medan listrik? Seperti gambar di bawah ini, yang termasuk vektor medan listriknya yaitu garis-garis yang menembus bidang. Kenapa dia dinamakan vektor? Karena dia memiliki arah dan nantinya akan membentuk sudut dengan normal bidangnya. Nah, makanya kenapa itu dinamakan vektor medan listrik gitu. Lalu yang mana yang termasuk normal bidangnya? Coba kita next gambarnya. Bisa dilihat di gambar yang di bawah bahwa normal bidangnya yaitu tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi normal bidang itu dia tegak lurus dengan bidang, dan nanti bisa dilihat oleh kalian bahwa vektor medan listrik ini akan membentuk sudut dengan normal bidangnya. Kenapa normal bidang ini dinamakan vektor? Karena dia juga memilih arah ya, yaitu tegak lurus terhadap bidangnya. Dan bisa di next gambar. Nah, ternyata dalam gambar itu terlihat bahwa antara vektor medan listrik dan vektor normal bidangnya itu membentuk suatu sudut yang dinamakan theta. Nah, nanti theta ini akan mempengaruhi terhadap rumusnya. Seperti ini. Jadi dari gambar itu kita bisa ambil bahwa rumus flux listrik adalah E dikali A cos theta. Seperti perkalian dot saja ya dalam vektor. Nah, kenapa ini perkalian dot? Karena flux listrik ini nantinya akan berbentuk skalar. Dan nanti ada 3 keadaan flux listrik yang dipengaruhi oleh tetanya. Dan dipengaruhi juga oleh arah tembus dari vektor medan listriknya. Lalu bagaimana keterangan dari rumusnya itu? Nah, pi ini adalah flux listrik. Dia satuannya Nm kuadrat per C atau Weber, atau bisa kalian singkat menjadi Wb. Lalu selanjutnya yaitu kuat medan listrik, satuannya N per C. N itu Newton, C itu Coulomb. Selanjutnya ada A, luas bidang, yaitu satuannya meter persegi. Nah, luas bidang ini harus dalam bentuk meter persegi. Jadi kalau misalkan bukan dalam bentuk meter persegi harus dikonversikan dulu. Dan theta itu adalah sudut antara E dengan normal bidangnya. Lalu ini adalah 3 keadaan dari flux listrik. Pertama, dia akan searah dengan normal bidang, lalu tegak lurus dengan normal bidangnya, lalu membentuk sudut dengan bidang. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, kalian di sini bisa lihat bahwa vektor medan listriknya itu sejajar dengan vektor normal bidangnya. Artinya, jika dia sejajar, maka tidak akan ada sudut yang terbentuk kan, karena dia itu sejajar atau satu arah. Atau misalkan jika dibalikan seperti
bidang di nomor 2 ini dia akan tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi sehingga antara vektor medan listrik dan vektor normal bidang ini dia membentuk sudut 0 derajat. Karena tadi kita udah tahu bahwa rumus flux listrik itu adalah E dikali A cos theta, dan theta di sini 0 derajat, dan kita tahu bahwa cos 0 derajat adalah 1. Jadi rumus flux listrik saat keadaan tetanya 0 derajat itu adalah E dikali A atau medan listrik dikali dengan luas bidangnya. Nah, keadaan yang kedua ini dia seperti ini, dan vektor medan listriknya itu dia hanya sebatas melewati, menembus, tapi dia kayak kalau dibangun ruang itu di atasnya. Nah, seperti itu. Jika misalkan dia menembus di atasnya, maka nanti kan normal bidangnya dia akan ke atas kan, karena dia pasti akan selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ternyata antara medan listrik ini dengan normal bidang itu membentuk sudut 90 derajat, dan cos 90 derajat itu adalah 0. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus awal, dia akan menghasilkan flux listriknya sama dengan 0. Sehingga dalam keadaan ini, jika ada medan listrik dan tegak lurus terhadap normal bidangnya, maka flux listriknya itu sama dengan 0 ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ketika vektor medan listrik ini membentuk sudut alfa dengan bidangnya, lalu kita akan tarik garis lurus yang menjadi normal bidangnya, maka sudut antara vektor medan listrik dan normal bidangnya itu bukan alfa, karena alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor medan listrik dengan bidangnya. Nah, sedangkan sudut yang terbentuk antara vektor medan listrik dengan normal bidangnya itu adalah theta, dan kita bisa lihat bahwa antara normal bidang dan bidangnya ini itu membentuk sudut 90 derajat ya, karena ingat normal bidang selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, berarti theta ini itu nilainya sama dengan 90 dikurangi alfa derajat. Alfanya berapa aja bebas, mau 60, 30, tergantung nanti di soal kayak gimana gitu. Sehingga rumus dari flux listriknya adalah E dikali A cos 90 min alfa derajat. Seperti itu ya. Jadi kita bisa review dari awal nih. Kalau misalkan dia sejajar dengan normal bidangnya, maka rumus flux listriknya adalah E dikali A. Lalu kalau misalkan tegak lurus dengan normal bidangnya, flux listriknya sama dengan 0. Tapi kalau misalkan dia membentuk sudut dengan bidangnya yaitu alfa, maka rumus flux listriknya adalah E dikali A cos 90 min alfa derajat. Seperti itu teman-teman. Kita beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal, hitunglah flux listrik pada suatu bidang lingkaran dengan jari-jari 7 cm jika terdapat garis-garis medan listrik sebesar 1000 N per C yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal bidang. Oke, kita ke penyelesaian. Di sini diketahui jari-jarinya atau R-nya sama dengan 7 cm. Lalu tetanya sama dengan 60 derajat. Kenapa? Karena di sini sudut 60 derajat itu sudut yang terbentuk antara medan listrik dengan garis normal bidangnya. Dan E-nya itu adalah 1000 N per C. Yang ditanyakan adalah pi atau flux listriknya. Maka karena di sini yang diketahui hanyalah bidang lingkarannya, tapi tidak diketahui luas dari bidang tersebut, maka kita cari dulu luas dari bidangnya. Nah, di sini hanya diketahui lingkaran, maka luas dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Di sini kita pakai pi yang 22/7 karena jari-jarinya itu kelipatan 7. Kita tinggal hitung secara matematika dan nanti didapatkan bahwa luas bidangnya itu adalah 154 cm persegi. Ingat bahwa luas bidang ini harus dalam satuan meter persegi. Jadi kita konversikan dulu dari cm persegi ini ke meter persegi, sehingga menjadi 154 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus flux listrik, yaitu E dikali A cos theta. E-nya tadi kita tahu 1000, lalu dikali 154 kali 10 pangkat min 4 dan cos 60 derajat. Nah,
kita hitung saja secara matematik, dan cos 60 derajat itu ingat ya, setengah. Lalu kita hitung secara matematik dan didapat hasilnya 7 kali 10 pangkat min 1 Weber. Nah, kalian bisa juga menjawabnya dengan 7,7 Weber. Jadi itu opsional saja, terserah kalian. Dan jadi flux listriknya pada lingkaran tersebut adalah 77 kali 10 pangkat min 1 Weber. Oke, lanjut bahasan mengenai kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor. Bagaimana konsepnya? Nah, seperti ini. Medan dan potensial listrik itu pada sebuah bola konduktor dengan muatan Q dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Gauss. Lalu kita akan menuju hukum Gauss dulu. Nah, hukum Gauss ini menyatakan bahwa flux listrik itu menentukan keberadaan total muatan yang berada pada suatu area. Nah, jika saya punya bola konduktor yang seperti ini, maka bola konduktor itu di luarnya akan memancarkan suatu medan listrik yang mengarah keluar seperti ini. Nah, lalu jika saya taruh suatu muatan di dalamnya, nah muatan positif, maka muatan positif inilah yang nantinya ditentukan oleh flux listrik. Jadi banyaknya muatan yang ada dalam bola konduktor ini ditentukan oleh flux listrik. Sehingga rumusnya adalah Pi sama dengan Q per epsilon 0. Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom, dan epsilon 0 yaitu permitivitas vakum yang sudah ditetapkan, satuannya yaitu 8,854 kali 10 pangkat min 12 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi kita bisa menggambar ya bola konduktornya. Nah, seperti ini ya bola konduktornya. Bola konduktornya itu seperti gambar yang ada di sebelah kanan atas seperti itu. Lalu yang di sebelah kirinya itu dia bola konduktor, terus ada suatu area yang memancarkan suatu medan listrik. Nanti kita akan mengetahui bagaimana flux listrik antara gambar pertama dengan gambar kedua. Nah, oke teman-teman. Jadi jika ingin menghitung besar medan listrik di luar konduktor, yaitu dengan R lebih besar dari R besar, maka besar medan listrik di luar bola konduktor itu ada. Itu seperti gambar di sebelah kiri atau gambar kedua ya. Nah, di sini kan R besarnya itu adalah jari-jari dari bola. Dan jika kita tarik jari-jari dari bola menuju keluar area dari bola itu yang terdapat medan listriknya, itu yang dinamakan dengan R kecil. Nah, karena dia kan masih suatu area dalam bola konduktor ya. Nah, jadi kita tarik jari-jarinya dari pusat bola ke luar, ke dekat medan listriknya. Nah, maka ketika R kecil ini lebih besar daripada R besar atau jari-jari bolanya, maka besar medan listrik di luar bola konduktor itu ada, karena dia akan terdapat suatu muatan kan. Nantinya dia di situ ada muatan-muatan yang memang bertolak belakang dengan bola konduktornya, sehingga rumusnya adalah E sama dengan Q per R kuadrat. Nah, teman-teman, sebenarnya rumus medan listrik ini itu terdapat, maksudnya antara rumus flux listrik yang Q per epsilon 0 sama E dikali A. Itu teman-teman sebenarnya dari situ. Nah, karena ini bola dan luas bola itu adalah 4πr kuadrat, maka kita ganti A-nya nanti dengan 4πr kuadrat. Nah, nanti kita akan memunculkan rumus ini. Kenapa nggak ada epsilon 0-nya? Karena 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan K, konstanta kolom, yang nilainya sudah dibulatkan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kolom ya, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke bagaimana beda potensial dalam bola konduktor dalam keadaan kedua ini. Karena di luar bola konduktor terdapat muatan, berarti potensial muatannya atau potensial bola konduktornya itu akan ada ya, yang rumusnya yaitu kaki per R. Nah, lalu bagaimana keterangan-keterangan dari rumus ini supaya kalian juga paham. Pertama, E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom.
K itu tadi sudah sedikit disinggung bahwa K itu adalah konstanta kolom yang nilainya dibulatkan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C. Mohon maaf tadi saya salah sebut satuan di sebelumnya. Q yaitu muatan listrik, R adalah jari-jari dari pusat bola ke luar medan listriknya ya, dan V adalah potensial listrik. Lalu kita akan bahas tentang gambar yang pertama, yaitu bagaimana medan listrik yang ada dalam bola. Nah, jadi jika kita ingin menghitung besar medan listrik di luar bola konduktor ini, yang R kecilnya itu lebih besar dari R besar atau jari-jari bolanya, maka besar medan listrik di dalam bola konduktor adalah 0. Kalian bisa lihat di gambar yang pertama ini bahwa si muatan itu berada di dalam maksudnya di luar bola, sehingga dalam bola di gambar ini itu tidak ada muatan. Oleh karena itu, ketika kita masukkan rumus ke E sama dengan kaki per R kuadrat, itu hasilnya 0, karena Q-nya aja 0, nggak ada gitu. Makanya beda listrik yang ada dalam bola itu 0. Otomatis beda potensialnya juga 0, karena dia nggak ada yang mau ngegerakin, yang digerakin gitu, gerakin muatan-muatannya gitu, sehingga beda potensialnya juga sama dengan 0. Oke, kita beralih ke contoh soal. Di sini soalnya dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik plus 20 μC dan plus 45 μC. Oke, kita tandai dulu ya yang menjadi nanti diketahuinya. Plus 20 dan plus 45 μC terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka letak C dari A titik-titik cm. Oke, diketahui tadi QA atau muatan A yaitu plus 20 μC dan QB atau muatan B plus 45 μC. Jarak 15 cm. Nah, 15 cm itu adalah jarak dari A ke B ya, jadi RAB. Yang ditanya adalah letak C dari A. Kita ilustrasikan seperti ini, bahwa A dan B itu terpisah sepanjang 15 cm dengan muatannya masing-masing. Karena di sini ingin medan di C itu sama dengan 0, otomatis antara medan listrik A dan medan listrik B itu akan saling berlawanan, karena supaya di C-nya sama dengan 0. Jadi C ini nanti akan memancarkan medan listrik dari B dan medan listrik dari A, seperti itu. Nah, sehingga karena A itu sama dengan EB, maka rumus tadi yang kaki R kuadrat itu sama dengan kaki B per R kuadrat B. Jadi Q-nya ini diganti aja sama yang menjadi yang akan kita cari. Karena K di sini sama, maka nanti kita akan coret si K ini dan tersisa QA per RA kuadrat dan QB per RB kuadrat. Nah, QA kita tadi tahu plus 20 μC dan QB itu plus 45 μC. Nah, misalkan nih kita jarak dari A ke C itu adalah X. Otomatis jarak dari C ke B itu adalah 15 min X, ya kan? Nah, berarti kita tinggal hitung aja secara matematika. 20 per X kuadrat sama dengan 45 per 15 min X kuadrat. Kita kali silang. Jadi 20 per 45 sama dengan X kuadrat per 15 min X kuadrat. Oke, yang seluas kiri kita akan perkecil menjadi 4 per 9 dibagi 5. Yang ini sama dengan X kuadrat per 15 min X kuadrat. Kita akan akarin kedua ruas sehingga menjadi 2 per 3 sama dengan X per 15 min X. Oke, selanjutnya kita tinggal kali silang aja. 2 dikali 15 min X itu adalah 30 min 2X. Dan X dikali 3 itu adalah 3X. Nah, sama dengan kita pindah ruas 2X ini ke sebelah kanan, sehingga diperoleh 30 sama dengan 5X. Dan X sama dengan 6. 30 dibagi 5 itu adalah 6. Karena di sini dalam sentimeter, maka kita tulis bahwa jarak dari A ke C itu adalah 6 cm. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk materi listrik statis berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraha Agung Berliano dengan NIM 11920500022. Akan melanjutkan pembahasan materi. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu pertama tentang kapasitor keping sejajar, kemudian yang kedua ada susunan kapasitor. Yang pertama dulu ya, tentang kapasitor keping sejajar. Nah, sebelum belajar mengenai kapasitor keping sejajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari keping sejajar. Jadi keping sejajar adalah susunan antara dua buah keping konduktor yang luas dan bahannya sama. Saat dihubungkan dengan tegangan V, keping konduktor ini bisa menyimpan muatan listrik yang besarnya sama tetapi jenisnya berbeda. Adapun contoh keping sejajar akan ditunjukkan oleh gambar berikut. Ini ada gambarnya ya. Nah, di sini ada dua muatan, yaitu muatan positif Q dan muatan negatif Q. Dan ini ada dua keping, yaitu keping P hitam ini dan ada keping R. Ya. Nah, jika muatan plus Q ini dilepas ke sekitar keping P ini, maka muatan tersebut akan mendapatkan gaya ke kanan sebesar F sama dengan Q dikali E. Muatan tersebut juga bisa mengalami energi potensial listrik saat berpindah dari keping P ke R. Secara matematis, besarnya energi potensial listrik yang dialami muatan tersebut adalah W sama dengan delta EP, dengan EP ini adalah energi potensial. Ya. Lalu bagaimana dengan medan listriknya? Nah, untuk mencari medan listrik, kita hanya memerlukan penjabaran rumus. Nah, F dikali D sama dengan Q dikali V. F ini kita ubah menjadi Q dikali E. Berarti Q dikali E dikali D sama dengan Q dikali V. Maka kita sudah ketemu medan listriknya, yaitu E sama dengan V dikali D. Dengan keterangan E sama dengan medan listrik, V beda potensial, dan D jarak antara dua keping. Saat muatan bergerak di antara dua keping sejajar, ya berarti di tengah-tengah ya. Keping sejajar di tengah-tengah, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sehingga kecepatan muatannya dirumuskan sebagai V sama dengan akar 2Q dikali V per M. Ya, dengan keterangan V itu adalah kecepatan partikel saat menunggu keping, satuannya meter per sekon, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, V adalah beda potensial, dan M adalah massa partikel. Jelas ya? Tentang keping sejajar. Nah, kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah kapasitor. Jadi apa itu kapasitor? Kapasitor merupakan salah satu komponen listrik yang berbentuk keping sejajar dan berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Muatan yang tersimpan di dalam kapasitor berbanding lurus dengan beda potensialnya. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan C dikali V. Dengan keterangan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, V beda potensial yaitu volt, dan C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad per F. Ya. Nah, kapasitor ini, kapasitas kapasitor sangat dipengaruhi oleh medium. Jadi apa itu medium? Nah, medium yang dimaksud adalah medium di antara keping sejajar di dalam kapasitor itu sendiri. Jika medium yang digunakan hanya udara, kapasitas kapasitornya dinyatakan sebagai berikut. CO sama dengan EO dikali A per D. Ya. Dengan keterangan, CO itu adalah kapasitas kapasitor di dalam udara, satuannya F. Kemudian tanda EO yaitu adalah permitivitas ruang hampa. Ya. Dengan nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per nm kuadrat. A adalah luas keping sejajar, satuannya meter persegi, dan D adalah jarak antara dua keping, satuannya meter. Ya. Nah, ketahuilah bahwa fungsi dari kapasitor adalah menyimpan muatan listrik. Artinya, di dalam kapasitor juga tersimpan energi listrik karena adanya muatan tersebut. Berdasarkan energi listrik yang disimpan, dirumuskan sebagai berikut.
yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan QV sama dengan Q kuadrat per 2C ya. Dengan keterangannya, W adalah energi kapasitor, satuannya Joule. C adalah kapasitas kapasitor, satuan F. Kemudian V adalah beda potensial, yaitu volt. Dan Q adalah muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan sebelum-sebelumnya, maka saat ini kita bisa simpulkan pengertian dari kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping atau pelat konduktor yang sejajar. Masing-masing pelat mempunyai luas penampang atau bisa dituliskan A yang sama besar, dan kedua pelat terpisah sejauh jarak tertentu, yaitu D ya. Jadi itu ya pengertian dari kapasitor keping sejajar. Nah, kemudian yang akan saya bahas berikutnya yaitu tentang susunan kapasitor. Nah, susunan kapasitor ini ada dua. Yang pertama adalah susunan seri. Nah, susunan seri ya, jika digambarkan akan seperti ini ya, gambarnya ini. Kemudian, untuk mencari kapasitas kapasitor total, tegangan total, dan jumlah muatan total dari susunan seri di atas, gunakan persamaan sebagai berikut. 1/C total itu sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. V total sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Dan Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3. Nah, Q ini merupakan jumlah muatan total. V merupakan tegangan total dan C itu adalah kapasitas kapasitor ya. Kemudian yang kedua ada susunan paralel. Kalau susunan paralel digambarkan akan seperti ini ya, gambarnya. Untuk mencari kapasitas kapasitor total, tegangan total, dan jumlah muatan total dari susunan paralel di atas digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kemudian V total sama dengan VAB sama dengan VBC sama dengan VCD. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.